Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur di minggu sengsara yang kedua menuju ketiga. Kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan pagi ini kami bicara mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu yang harus segera dibereskan. Bapa, berikan kami kerendahan hati, kejujuran dan siap untuk menerima semua hal yang perlu kami bereskan dari masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya baca dari terjemahan edisi kedua, terjemahan baru 2023 dari Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di Netflix ada judul film The Two Popes, film yang patut diacungi jempol. Film ini mengisahkan momentum menjelang alih tugas dan tanggung jawab besar dari Paus Benediktus ke-16 dari Jerman kepada Kardinal Jorge Bergoglio dari Argentina yang kemudian disapa sebagai Paus Francis. Perjumpaan dan dialog di antara mereka menyingkap betapa keduanya punya luka masa silam yang membutuhkan pemulihan. Diakhiri dengan adegan indah, mereka saling melayankan sakramen pengakuan dosa sebagai tanda ampunan dan pemulihan yang Tuhan anugerahkan sebelum penobatan Paus Vatikan yang amat bersejarah di abad ke-21. Saudaraku, di zaman Petrus, sebenarnya hati Petrus bukan hanya sedih, melainkan perih dan sakit, seperti bunyi beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris. Kenapa? Sebab ada luka yang disentuh. Luka kegagalan akibat 3 kali menyangkal Tuhan. Namun Yesus sengaja membimbingnya menuju luka itu, bukan untuk menyakitinya. Memang sakit, tapi harus demi sebuah pemulihan. Luka masa silam harus ditemui dengan berani untuk disapa, diberi maaf, diajak berdamai, supaya si terluka dapat melangkah maju demi menyambut anugerah dan tanggung jawab yang menanti di masa depan. Dan Tuhan berkata, setelah Petrus sembuh, peliharalah domba-dombaku. Saudaraku, biasanya kita bersikap menghindar atau memendam luka masa lalu. Kita enggan membicarakannya, seolah-olah ingin menguburnya. Sikap seperti ini malah mengabadikan luka itu dan membuat kita terjerat dalam kenangan pahit masa silam. Kita akan tersendat untuk melangkah maju, walaupun kita melakukan banyak hal untuk mengabaikannya, melupakannya, meninggalkannya. Namun luka tetaplah luka. Dia tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dia harus dibereskan. Jadi, mintalah Tuhan membimbing kita untuk berani menemui luka itu dan merahmatinya dalam nama Tuhan, agar kita sembuh, agar kita dipulihkan, agar kita siap untuk memandang masa depan dengan hati dan dengan mata yang baru. Karena dengan mengabaikan luka tersebut, kita hanya ingin mengatakan, dia akan sembuh dengan sendirinya. Padahal luka tetap luka. Ditinggalkan berapa lama pun, dia hanya mengendap, tapi dia tidak pernah sembuh. Ingatlah, berdamai dengan luka masa silam adalah kunci pembuka pintu gerbang masa depan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa, ya Bapa, bila Engkau menjumpai kami terjebak dengan masa lalu kami, namun kami mengabaikannya, kami meninggalkannya, dan kami tidak pernah membereskannya. Saat ini, ketika pembahasan firman Tuhan, kami teringat luka-luka itu. Kami teringat masalah-masalah itu. Padahal itu sudah lama sekali kami tinggalkan. Hari ini kami mohon, ya Kristus, tuntunlah kami kepada luka itu
Dan biarlah Tuhan, Kau boleh merahmati kami dengan kasih-Mu, sehingga luka itu disapa, diberi maaf, dan diajak berdamai. Dan kami siap menerimanya, bukan menyangkalinya. Terima kasih Bapa, bersihkan batin ini dari semua luka. Arahkan hati kami Bapa, agar sedia menerima dengan ikhlas, bahkan siap memberi maaf buat mereka yang sudah melukai kami. Terima kasih Bapa. Sertai seluruh aktivitas kami hari ini Bapa. Semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan jawab. Mereka yang bertarung dengan persoalan ekonomi Tuhan jawab. Mereka yang sedang mengandung dijaga kandungannya oleh Tuhan. Dan mereka yang sedang dalam pergumulan, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati seluruh perjalanan hidup saudara hari ini. Shalom.